ini saya ingin membahas tentang jangan pernah kita berhenti untuk berbuat baik. Pernah tidak kita merenungkan sudah berapa banyak kita bisa menolong atau memberkati orang di sekitar kita? Dan pernahkah kita merenungkan berapa kali kita mengecewain orang di sekitar kita? Atau kita seringkali menebar kebencian, kemarahan, dan kepahitan di hati banyak orang? Firman Tuhan selalu mengajarkan kita untuk melakukan kebaikan kepada semua orang. Oleh sebab itu, karena kita telah menerima Tuhan Yesus menjadi juru selamat kita, dan kemudian kita menjadi pengikut Kristus, kita wajib melakukan apa yang sudah Tuhan beri contoh pada zaman waktu Tuhan turun ke dunia. Kita harus memberi pertolongan bagi orang yang meminta tolong kepada kita, menjadi pendengar yang baik bagi mereka yang bermasalah, serta mengarahkan mereka kepada kehidupan yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Sebagai pengikut Kristus, kita harus bisa memimpin orang-orang kepada tingkah laku dan tindakan yang positif. Mungkin kita pernah berpikir bahwa bersikap baik itu tidak penting, bahwa bersikap baik itu menjadi fokus utama orang-orang di sekitar kita. Sebab amanat agung Tuhan Yesus adalah supaya kita pergi dan memberitakan kabar baik kepada semua orang supaya mereka semua dapat diselamatkan. Ingat bahwa untuk membawa mereka kepada Tuhan, kita harus terlebih dahulu menjadi teladan dan contoh. Sebab jika kita tidak berbuat baik, kita akan menjadi batu sandungan untuk orang lain yang ingin mengenal Tuhan. Jangan sampai kita termakan oleh bujukan iblis, karena iblis tidak ingin hati kita dipenuhi dengan rasa sukacita dan kebaikan dari Tuhan. Pernahkah kita tiba pada situasi di mana kita melihat orang yang tidak menyukai kita berada di dalam suatu masalah yang dapat kita dapat bantu untuk menyelesaikannya? Lalu pada waktu itu terjadi, pernahkah terlintas di dalam pikiran kita atau benak kita, untuk apa saya menolong orang lain padahal dia membenci dan memusuhi saya? Berhati-hatilah. Jika jawabannya pernah, maka itu si jahat yang sedang berbicara kepada kita. Iblis akan selalu mencari cara untuk kita bisa menjauhi dari kebaikan, dan iblis akan cari cara supaya kita selalu terintimidasi dengan hal-hal pikiran yang negatif. Dia tidak akan ingin kita berdamai dengan semua orang. Jangan dengarkan suara-suara yang menyesatkan pikiran Anda, karena sesuatu hal yang bersifat negatif itu bukan berasal dari Tuhan. Jadi jika kita memang pengikut Kristus, seharusnya kita bisa lebih bertumbuh lagi dan juga gemar untuk berbuat baik. Kita semua sudah mengetahui bagaimana pelayanan Tuhan pada waktu itu. Dia dalam pelayanannya selalu menebarkan kebaikan, menebarkan kasih kepada semua orang. Dia datang sebagai hamba, namun dia juga menjadi sahabat bagi orang-orang miskin. Dan dia dekat dengan orang-orang yang berdosa, karena dia tahu orang-orang yang berdosa butuh pertolongan dari Tuhan. Tuhan Yesus selalu berbuat baik kepada siapapun. Dia tidak memandang dari mana kita berada, bagaimana masa lalu kita, apa yang kita punyai. Yang Tuhan lihat bagaimana kita mau tunduk akan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Bukankah suatu hal yang indah pada saat nanti kita dipanggil Tuhan, maka semua orang akan mengenang kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen yang gemar melakukan kebaikan. Kita akan sangat dirindukan oleh orang-orang terdekat kita. Firman Tuhan dikatakan, marilah terus berbuat baik dan jangan jemu-jemu melakukannya ketika kita mampu melakukannya.
Pesan saya adalah kita berbuat baik karena itu panggilan hidup, panggilan yang mulia sebagai orang yang menerima kebaikan Tuhan. Pada saat kita menerima kebaikan Tuhan, berkat Tuhan akan berlimpah di dalam hidup kita dan keluarga kita. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.